Sebelum memulai video, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Okta Amelia Pulungan, kelas 2H, NIM 1911210151, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu isim beserta contoh dan terjemahannya. Isim itu adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan juga tempat. Untuk contohnya, yang pertama, isim yang menunjukkan manusia yaitu rojulun yang artinya seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, isim yang menunjukkan hewan yaitu filun yang artinya gajah. Kemudian yang ketiga, isim yang menunjukkan tumbuhan yaitu tamrun yang artinya kurma. Kemudian yang keempat, isim yang menunjukkan benda mati yaitu hajarun yang artinya batu. Kemudian yang kelima, isim yang menunjukkan sifat yaitu jamilun yang artinya bagus. Kemudian yang keenam, isim yang menunjukkan waktu yaitu lailun yang artinya malam. Kemudian yang terakhir, isim yang menunjukkan tempat yaitu masjidun yang artinya masjid. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu isim ghairu munsorif beserta contoh dan terjemahannya. Isim ghairu munsorif ini adalah sebuah isim yang tidak boleh diberi tanwin meskipun tidak diberi alif lam. Intinya, isim yang tidak boleh diberi tanwin. Kemudian, pada umumnya, kaidah umumnya, sebuah isim itu bila tidak diberi alif lam, maka akhirannya harus diberi tanwin. Untuk contoh isim ghairu munsorif, yang pertama itu nama wanita, yaitu Aisyatu yang artinya Aisyah. Kemudian yang kedua, Khadijatu yang artinya Khadijah. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran ta marbutoh seperti Hamzatu yang artinya Hamzah. Kemudian Muawiyatu yang artinya Muawiyah. Kemudian yang ketiga, nama asing non Arab baik nama manusia maupun nama daerah. Untuk nama daerahnya Baghdadu yang artinya Baghdad. Untuk nama asing manusianya yaitu Ibrahimu yang artinya Ibrahim. Kemudian kenapa nama Ibrahim ini tidak diberi tanwin di akhirnya? Dikarenakan Ibrahim ini tidak memiliki arti penerjemahan dari bahasa Arabnya, berbeda dengan nama laki-laki yang bernama Thoyibun yang artinya baik. Sehingga yang Thoyibun ini bukan nama asing tetapi nama Arab. Kemudian yang keempat itu semua nabi merupakan isim ghairu munsorif seperti Yusufu yang artinya Yusuf, Ibrahimu yang artinya Ibrahim. Tetapi ada 6 nabi yang tidak termasuk isim ghairu munsorif. Siapakah dia? Yang pertama itu Muhammadun yang artinya Muhammad, Solihun yang artinya soleh, kemudian Su'aibun yang artinya Su'aib, kemudian Lutun yang artinya Lut, kemudian Nuhun yang artinya Nuh, kemudian Hudun yang artinya Hud. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu isim muzakkar beserta contoh dan terjemahannya. Isim muzakkar itu adalah isim yang berjenis laki-laki. Untuk contoh isim muzakkar yang pertama itu yaitu nama laki-laki yang berakhiran ta marbutoh seperti Hamzatu yang artinya Hamzah, Muawiyatu yang artinya Muawiyah. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang tidak berakhiran ta marbutoh seperti Umarun yang artinya Umar, Ahmadun yang artinya Ahmad. Kemudian ketiga, itu isim yang tidak berakhiran ta marbutoh. Di sini saya akan mengambil isim tempat yaitu masjidun. Dia akan berakhiran tanwin atau domatain bila tidak diberi alif lam. Tetapi bila diberi alif lam, maka dia menjadi al-masjidun. Untuk arti masjidun tersebut atau al-masjidun tersebut yaitu artinya masjid. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu isim mu'annas beserta contoh dan terjemahannya. Isim mu'annas ini adalah isim yang berjenis wanita. Contoh isim mu'annas yang pertama yaitu manusia atau hewan yang berjenis wanita. Contoh manusia yang berjenis wanita, bintun yang artinya anak wanita. Untuk yang segi hewan berjenis wanita, contohnya bakorotun yang artinya sapi betina. Kemudian contoh isim mu'annas yang kedua yaitu
nama wanita seperti Halimatu yang artinya Halimah, Aisyatu yang artinya Aisyah. Kemudian yang ketiga, isim yang berakhiran tamarbuto seperti madrasatun yang artinya masjid. Bila ditambah alif lam maka dia tidak akhirannya menjadi tanwin tapi menjadi doma seperti al-madrasatu. Kemudian contoh isim muannas yang keempat yaitu anggota tubuh yang berpasangan seperti yadun yang artinya tangan, kemudian ar-ra'atu yang artinya paru-paru. Dapat dilihat bila dia tidak menggunakan alif lam seperti mat yatrun, dia menjadi tanwin akhirnya. Kemudian bila ditambah alif lam di depannya seperti paru-paru, dia akhirannya menjadi doma. Contoh lain anggota tubuh yang berpasangan yaitu mata, tangan, kaki, bahu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar. Cara membedakannya ialah kita harus terlebih dahulu mengetahui kelompok isim muannas. Jika dia tidak termasuk ke isim muannas, maka ia termasuk ke kelompok muzakkar. Yang mana kelompok isim muannas ini yaitu manusia atau hewan yang berjenis wanita, nama wanita, isim yang berakhiran tamarbuto, kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Sedangkan kelompok isim muzakkar ini yaitu nama laki-laki yang berakhiran tamarbuto dan nama laki-laki yang tidak berakhiran tamarbuto, kemudian isim yang tidak berakhiran tamarbuto. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang keenam yaitu apa itu isim nakiro, kemudian juga memberikan contoh dan terjemahan, kemudian juga bagaimana harokat akhirnya. Untuk pengertiannya, isim nakiro itu adalah isim yang penunjukannya belum jelas atau bisa dikatakan masih umum, intinya benda yang ditunjuk itu belum jelas. Untuk contohnya itu awalannya itu tidak menggunakan alif lam, kemudian harokat akhirnya itu menggunakan tanwin atau dhamma ain seperti kitabun, buku. Buku di sana yang ditunjuk tidak jelas, bisa jadi buku matematika, buku agama, dan buku lainnya. Kemudian rojulun yang mana artinya itu laki-laki. Kemudian juga di sana rojulun di sana tidak jelas laki-laki yang mana yang ditunjuknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yang mana apa itu isim makrifat dan juga memberikan contoh dan terjemahannya, dan mengapa harokat akhirnya itu berubah dan bagaimana harokat akhirnya. Untuk pengertiannya, isim makrifat itu adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas. Intinya benda yang ditunjuk itu sudah jelas. Untuk contohnya itu pertama nama orang atau nama daerah, nama kota atau nama tempat. Kita mengambil contoh untuk nama manusia yang berakhiran tamarbuto seperti Hamzatu yang artinya Hamzah, Muawiyatu yang artinya Muawiyah, yang mana kedua contoh itu berakhiran doma. Bila kita mengambil contoh nama laki-laki yang tidak berakhiran tamarbuto seperti Umarun, Umar, Ahmadun yang artinya Ahmad, kedua contoh ini akhirannya menggunakan tanwin atau doma. Tetapi kalau kita menggunakan contoh nama kota, nama daerah atau nama tempat, kita mengambil contoh seperti Jakarta, itu akhirannya berharokat fathah dan ditambah huruf alif. Kemudian kedua contoh isim yang berawalan alif lam, yang di depannya menggunakan alif lam dan harokat akhirnya itu menjadi doma seperti Alkitabu yang artinya buku itu. Buku itu yang ditunjuk sudah jelas, buku matematika, buku biologi, dan juga di sana juga ada penerjemahan arti kata itu sehingga mengakibatkan isim tersebut jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-8, bagaimana cara membedakan isim makrifat dan isim nakiro. Cara membedakannya ialah kita harus terlebih dahulu mengenal atau mengetahui kelompok makrifat. Bila dia tidak termasuk ke isim makrifat, maka bisa kita masukkan ke kelompok isim nakiro. Yang mana kelompok isim makrifat ini contohnya itu nama
orang, nama daerah, nama kota, nama tempat. Kemudian juga isim yang berawalan alif lam, kemudian harokat akhirnya itu menjadi doma. Sedangkan kelompok isim nakiro itu tidak menggunakan alif lam pada awalnya, kemudian akhirnya menjadi doma tayin atau tanwin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu apa itu jumlah fi'iliyah, kemudian syarat-syarat jumlah fi'iliyah, kemudian contoh dan terjemahan dari jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Syarat-syarat jumlah fi'iliyah minimal terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian ditambah atau disertai dengan fa'il atau subjek. Untuk contoh fi'il jumlah fi'iliyah yaitu kataba Muhammadun, yang artinya Muhammad telah menulis. Kemudian atau roja'a Muhammadun, Muhammad telah kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-10, apa itu jumlah isimnya, kemudian syarat-syarat jumlah isimnya, kemudian juga contoh jumlah isimnya yang isimnya muzakkar dan isimnya mu'annas, dan juga bagaimana harokat akhir pada jumlah isimnya. Di sini jumlah isimnya pengertiannya adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Kemudian syarat-syarat jumlah isimnya minimal terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim makrifat yang letaknya di awal menggunakan alif lam di depannya. Kemudian khobar itu letaknya setelah mubtada yang diperjelas agar mubtada tersebut menjadi jelas. Kemudian contoh dari jumlah isimnya yang isimnya muzakkar itu ar-rajulu mu'minun, laki-laki itu mukmin, yang di depannya menggunakan alif lam, kemudian diikuti dengan khobar yang mu'minun, yang mana harokat akhirnya itu tanwin atau domatain. Kemudian contoh jumlah isimnya yang menggunakan isimnya mu'annas itu at-thalibatu mujtahidatun, yang mana artinya mahasiswa itu rajin, yang mana di depannya menggunakan alif lam, kemudian khobarnya akhirannya itu menggunakan tamarbuto karena menunjukkan isim mu'annas, kemudian harokat akhirnya itu tanwin atau domatain. Untuk catatan jumlah isimnya yang isimnya mu'annas, bila khobarnya mu'annas maka mubtadanya juga mu'annas. Kemudian juga sebaliknya dengan isimnya muzakkar mengenai jumlah isimnya. Bila mubtadanya muzakkar maka khobarnya juga muzakkar. Untuk isimnya mu'annas, untuk jumlah isimnya itu akhirannya menggunakan tamarbuto untuk mubtada maupun untuk khobarnya. Sedangkan isim muzakkar itu tidak menggunakan tamarbuto untuk mubtada maupun khobar. Kemudian juga untuk harokat mubtada menggunakan di depannya alif lam, kemudian harokat akhirnya itu menggunakan doma. Sedangkan harokat untuk khobar itu di depannya tidak menggunakan alif lam, tetapi harokat akhirnya itu menggunakan tanwin atau domatain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang 11, apa itu fi'il lazim, beserta contoh dan terjemahan dari fi'il lazim dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek atau fi'il yang pelakunya mengerjakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Contohnya yaitu roja'a Muhammadun, yang artinya Muhammad telah pulang. Selanjutnya untuk materi yang ke-12, saya akan menjelaskan apa itu fi'il muta'addi dan juga memberikan contoh fi'il muta'addi dengan ketentuan fa'ilnya muzakkar. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang memerlukan objek atau fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap orang lain atau benda. Contohnya adalah istaro Muhammadun qalaman, yang artinya Muhammad telah membeli pena. Selanjutnya untuk materi yang ke-13, saya akan menghafal isim isyarah, mufrad, mutsana, dan jamak, contoh dan terjemahan yang telah dosen saya jelaskan. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk.
Yang mana bila dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ini untuk benda yang dekat, itu untuk kata tunjuk yang jauh. Contoh untuk isim muzakkar, kata tunjuk jarak dekat atau ini, untuk mufrad atau kata bendanya jumlahnya 1, itu menggunakan haza. Untuk contoh, haza muslimun, yang artinya ini seorang muslim. Kemudian untuk contoh yang mutsana atau kata tunjuk benda ini untuk muzakkar yang jumlahnya 2, itu menggunakan hazani. Yang mana contohnya hazani muslimani, yang artinya ini 2 orang muslim. Kemudian untuk contoh isim muzakkar jarak dekat yang jamak atau kata benda yang lebih dari 2, itu menggunakan haulai. Contohnya haulai muslimuni, yang artinya ini banyak muslim. Untuk contoh isim mu'annas yang jarak dekat yang menggunakan kata ini, untuk mufrad atau kata bendanya 1, itu menggunakan hazihi. Contohnya hazihi muslimatun, yang akhirannya menggunakan tamarbuto, artinya ini seorang muslimah. Kemudian untuk contoh isim mu'annas jarak dekat mutsana, kata bendanya 2, itu menggunakan hatani. Contohnya hatani muslimatani, yang artinya ini 2 orang muslimah. Kemudian untuk contoh isim mu'annas jarak dekat jamak atau lebih dari 2, itu menggunakan haulai. Contohnya haulai muslimatun, yang akhirannya menggunakan tamabtuha atau takapal, yang artinya ini banyak muslimah. Untuk contoh isim muzakkar jarak jauh atau menggunakan kata itu, untuk mufrad atau kata benda yang 1 menggunakan zalika. Untuk contohnya zalika muslimun, yang artinya itu seorang muslim. Untuk isim muzakkar mutsana atau kata bendanya 2, itu menggunakan zanika. Untuk contohnya zanika muslimani, yang artinya itu 2 orang muslim. Untuk isim muzakkar jarak jauh yang jamak atau kata benda yang lebih dari 2, itu menggunakan ulaika, yang contohnya ulaika muslimuni, yang artinya itu banyak muslim. Untuk contoh isim mu'annas jarak jauh yang menggunakan kata itu, untuk mufrad atau kata bendanya 1, yaitu tilka, yang mana contohnya tilka muslimatun, yang akhirannya menggunakan tamarbuto, yang artinya itu seorang muslimah. Untuk contoh isim mu'annas jarak jauh mutsana yang kata bendanya 2, itu menggunakan tanika. Contohnya tanika muslimatani, yang artinya itu 2 orang muslimah. Untuk contoh isim mu'annas jarak jauh jamak atau kata bendanya lebih dari 2, itu menggunakan ulaika. Contohnya ulaika muslimatun, yang akhirannya menggunakan tamabtuha atau takapal, yang artinya itu banyak muslimah. Mufrad itu artinya 1, mutsana itu artinya 2, jamak itu artinya lebih dari 2. Contohnya mufrad yang pertama yaitu muslimun, yang artinya seorang muslim. Kemudian untuk mutsananya muslimani, yang artinya 2 orang muslim. Untuk jamaknya contohnya muslimuni, yang artinya banyak muslim. Ini contoh muzakkar atau muzakkar salim. Untuk contoh yang kedua mufrad yaitu muslimatun, yang artinya seorang muslimah, yang akhirannya menggunakan tamarbuto. Untuk contoh mutsana muslimatani, yang artinya 2 orang muslimah. Untuk yang jamak contohnya muslimatun, yang akhirannya menggunakan tamabtuha atau takapal, yang artinya banyak muslimah. Kedua contoh tersebut termasuk ke contoh yang berakal. Untuk contoh yang ketiga untuk mufrad yaitu kitabun, yang artinya sebuah buku. Untuk mutsananya kitabani, yang artinya 2 buku. Untuk yang jamak contohnya kutubun, yang artinya banyak buku. Untuk contoh yang keempat untuk yang mufrad yaitu kolamun, yang artinya sebuah pena. Kemudian untuk yang mutsana contohnya kolamani, yang artinya 2 buah pena. Untuk yang jamak contohnya a'lamun, yang artinya banyak pena. Kedua contoh tersebut tidak berakal atau bisa dikatakan jamak taksir. Untuk catatan mufrad harokat akhirnya diberi tanwin, kemudian mutsana pada akhirannya diberi alif dan nun. Kemudian untuk jamak muzakkar salim akhirannya diberi tambahan waw dan nun. Kemudian untuk
jamak muannas salim akhirannya diberi alif dan ta. Kemudian untuk jarak dekat muannas dan muzakkar yang tidak berakal itu menggunakan hazihi. Sedangkan untuk yang jarak jauh muannas dan muzakkar pada benda yang tidak berakal diberi tilka.